Ya, kembali lagi di Algorithm. Untuk kali ini kita mau ngebahas tentang Exo-Fomanah yang challenge level 125, di mana nggak boleh ada party yang mati, harus bisa dikelarkan selesai dalam kurun waktu 4 round, dan nge-cancel 3 komennya si Fomanah. Untuk clear 4 round dan cancel ini bakal terpisah ya. Sebenarnya sih lebih menunjukkan gimana kita bisa kelar 4 round. Karena kalau misalnya cancel omen, tanpa apa kita ngeras pun pasti bisa gitu. Tapi untuk triknya untuk yang pattern nanti akan gue tunjukin untuk tipsnya. Di sini seperti sebelumnya gue menggunakan Killian sebagai support summon. Partinya itu agak sedikit berbeda ya. Kemarin gue bawa Vampi untuk apa namanya partinya. Sekarang gue bawa Catura sama sih mungkin ya, berbeda semua ini sih. Gue mau miserable sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu terpakai, cuma kalau misalnya mau diganti yang lain, boleh boleh aja. Di sini gue nyarinya tuh di skill damage kalau misalkan nanti waktu lawan pemana sisa beberapa persen, kisaran 10% lebih atau belasan, nah itu kan kita nggak akan bisa clear ya. Makanya gue bawa dia untuk make sure we can clear that for front ya. Ya, langsung aja mungkin kita lihat sedikit perbedaannya. Di sini gue pakai dua ekor EWR. Sebenarnya bisa diganti sih karena ini nggak nge-stuck kan. Ini nggak nge-stuck nih, bisa diganti dengan mungkin ada punya senjata yang lain yang bisa dipakai. Ambil contoh mungkin sih ini sendok dari Grimmer. Ya, aku tahu turun, cuma sebenarnya itu nggak ngaruh dari sini dipakai karena ini nggak stuck nih, untuk apa magic damage ya. Ya, untuk semuanya sama. Mungkin kemarin aku bawa apa ya, Kilin ya. Mungkin diganti dengan Baha. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga karena yang kita pakai cuma Belzebub sama Kilin doang ya. Ya, langsung aja. Hmm. Nah, ini sama sih stepnya seperti sebelumnya. Kita pakai Belzebub dulu. Lalu kita pakai skillnya si Valentine Grenade. Langsung kita tukar aja ke si Carlota. Kita jangan lupa langsung kita pakai skill pasifnya dulu dari semua karakter. Saja kita gunakan semuanya, skillnya ini langsung dipakai aja. Untuk pengguna sendiri ya. Nih, untuk trigger-triggernya di level 125 itu ada di 80, 60, 25, 40, sama 20 trigger. Sebenarnya sih di sini dia bakal ke trigger sih untuk satu. Cuma kan karena skillnya kita udah pakai semua, ini agak susah nih kita cancelnya. Tapi coba ya, itu saja langsung kita pakai skillnya dari si cellphone, nggak masalah. Yang penting kita pakai skill satunya Slota, jangan sampai lupa. Dan di sini jangan lupa pakai summon apapun, mau itu IWR, mau itu Rafael, atau beberapa summon yang mungkin kalian punya, bisa dipakai pakai aja. Seenggaknya untuk nambahan damage input ke pemanahnya. Nah, bisa dilihat turun ketiga masih 46%. Setelah kita pakai si resetting, nambahin damage. Oh, masih jauh, masih hampir seperempat persen darah. Nah, itu fungsinya killing kita kita gunakan. Kenapa support summon killing itu penting ya? Nah, itu jangan lupa cara langsung kita pakai aja. Udah yang kalian lihat ya, ini masih 36% loh. Nah, dan dengan party yang mungkin kurang lebih seperti ini. Karena menurut gue nggak akan cukup. Makanya kita ganti cara ke si miserable. Langsung aja kita pakai pasifnya dari semua karakter.
kan? Kita pakai dulu, ya langsung kita reverse saja agar cepat. Masih berapa? Wah, 11%. Masih cukup banyak ya. Ya langsung kita pakai. Lalu kita pakai skillnya Satura, lalu kita pakai cellphone, dan kita pakai skill 3 cellphone. Ya, bisa dilihat sudah 10% dan 60%. Ya, itulah. Nah, sebenarnya sih masih sama, nggak jauh beda dari Charles level 100 ya. Untuk yang channel level 100 level itu tuh lebih berfokus ke si Carlota sama di main karakternya si Nighthawk. Kan kita pakai tadi karena lepas biasa dan kita pakai Carlota di mana sampai dia Ogi ya special attack ya Ogi dia bakal ngereset dari cooldown skill skill 2 sama skill 3 sorry skill 3 ini bakal reset bisa kita lihat di playlist lihat dulu untuk Carlota Carlota main Carlota wah ya cukup tinggi ya 10,8 dengan terlihat kuat eh di sini bisa kita lihat untuk damage input yang dikasih Charlotte itu 45% win damage to view dan 70% bonus damage kalau misalkan apa bonus win damage kalau nggak cap ya. Dan kalau misalkan di sun ke 10 lebih, dia bakal bisa melakukan double CA. Nah, untuk skill-skillnya seperti biasa kita punya bangun sama Orderland ini yang pasti dipakai banget nih dua skill ini. Ini juga kepake nanti kalau misalkan si Fomana Ogi di uh, antara turun pertama atau turun kedua. Karena kalau misalnya turun kedua, salah satu dari karakter kita mati, itu agak susah untuk recovery-nya. Nah, makanya ini kita pakai fans fans skill itu di saat yang tepat ya. Nah, karena kita bisa gunakan skill 1, 2, dan 3 untuk setelah Charlotte melakukan Ogi, damage yang input yang diberikan Charlotte untuk skill damage-nya cukup besar juga makanya Charlotte di situ benar-benar kepake apalagi disupport dengan Killin yang bisa reset skill. Nah, miserable sebenarnya boleh diganti untuk beberapa beberapa karakter yang mungkin punya skill damage yang oke ya. Untuk rekomendasi bisa dipakai ya mungkin dari pribadi sih mana ya ini ya Anda bisa dipakai. Dia cukup good juga untuk memberikan skill damage dan efeknya juga nggak main-main. Di sini dia bisa maksimal damage dan damage cap, bisa attack dan damage cap itu bisa. Gitu. Kalau kita ganti miserable itu berarti ada 2 kali, 3 kali kesempatan dia bisa pakai skillnya itu. Kalau misalkan kalian juga nggak punya Charlotte, mungkin bisa diganti dengan Randall juga. Miserable, ini sih untuk karakter-karakter yang win yang kita perlukan itu memang skill damage sih di sini. Karena entah kenapa di Fomana sih seperempat darahnya tuh agak sedikit seret ya. Nah, kali ini coba kita ganti ya. Kita ganti tetap pakai kilin untuk sebagai super summon, tapi untuk ininya mana ya? Ah, kita pakai ini kita ganti dulu si apa Yuris kita ganti ke Charlotte. Mana Charlotte? Kalau pakai mana diver dengan fiery-nya, ya kan? Ya, untuk beberapa player yang males grinding atau mungkin kurang hoki untuk ngedrop dua dua fairy ini mungkin masih bisa pakai. Oh, bisa pakai skin ya. Mungkin nanti gue suka skin dan mimik lah.
Lalu untuk partinya, skill kelasnya pakai spesial, Imagia sama Discman. Ini sebenarnya wajib nggak wajib sih. Yang wajib nih dua. Nanti untuk di kombonya. Lalu karakter wajib yang kita perlukan jelas Carlota dan Carlota doang sih. Karena gue nggak bawa apa sih shifter untuk mengganti main ke Asup. Lalu untuk setup dari poolnya mungkin tadi ada beberapa yang berbeda di mana eh sama sih sebenarnya. Sama tadi kan gue ganti si sendoknya itu sama apa sih staff kan. Semuanya biasa sama. Hanya ini setup dari partinya dan untuk MC-nya mungkin kalian gitu ya kurang pede dengan damage tahunnya bisa diganti sama diver apalagi dia job pro 5 ya pasti nggak main-main lah damage ya. Oke, langsung aja. Bakal bisa langsung keluar dalam waktu patron. Kita lihat. Biasa kita pakai ini, lalu kita pakai ini, lalu kita pakai ini. Aja. Kita pakai ini, lalu kita pakai ini. Wah, make mantap ya. Sebenarnya sih pengen pakai CT ya, tapi nanti deh. Gue mau naikin ini dulu, naikin si skillnya dia dulu. Langsung aja kita reverse. Kita pakai langsung, jangan lupa skill 3-nya dari Charlotte. Lalu kita pakai Rafael. Kenapa kita pakai Fence Shield di turn 2? Karena memang tembaknya cukup sakit ya. Bisa terus sapu loh sebenarnya. Udah 5 tadi. Ya, langsung aja kita pakai. Lalu kita pakai kilin terutama. Jangan ingat ya, hati-hati untuk penggunaan mana diver karena di sini dia bakal pakai apa namanya cabarnya. Sebenarnya sih oke-oke aja mau dia nge-attack atau dia CA itu nggak masalah. Yang penting itu hati-hati saat penggunaan. Kalau mungkin kalian mau main hitter, perhatikan untuk jabar. Cuma kalau misalnya kalian mau main CA damage, oke-oke aja. Karena pasti bakal di refill lagi sama Catura. Dan kita perlu buat skillnya sih Carlota. Tentunya. Langsung aja di sebelumnya kita pakai skillnya si semua karakter yang kita punya mewah agak agak panjang ya 6% dengan turunnya tersisa masih 4 ya ini pas-pasan lah ya dengan syaratnya 4%. Saya bisa dikelarin dalam waktu 3% ya kalau misalkan mungkin ada beberapa variasi dari setiap serangan ya Lat, betul itu tadi untuk uh, apa namanya bukan trial sih tutor untuk runnya kita gunakan mana diver dan kita gunakan account untuk runnya di level 120 mana bisa dilihat untuk damage output yang dikasih itu lebih besar mana diver ya jelas karena memang yang kita gunakan itu bukan untuk manipulasi party supaya kita bisa melakukan switch antara sub dengan main untuk keperluan damage damage skill damage ya. Nah, tapi untuk bisa perlu diingat untuk penggunaan Maldiver harus dicek untuk setup party lebih
dominan ke CA atau lebih dominan ke hitter. Kalau misalkan memang dominan ke hitter, hati-hati untuk penggunaan CA barnya. Karena kalau misalkan CA barnya kurang dari 40, kalau nggak salah, efek dari skill 2-nya si Mana Diver itu tidak bisa aktif dengan maksimal potensi. Eh, oh 30, sorry. 30 nih, ya, dari hitter ya. Oh ini bus, sorry. Ini 50. Itu malah lebih besar dari perkiraan ya 50. Kalau di bawah dari 50, untuk skill damage-nya kurang apa namanya, maksimal. Efeknya. Makanya untuk hati-hati untuk penggunaan non-diver tipe hitter. Kalau mungkin kalian tipenya untuk Ogi CA yang langsung babat musuh dengan special move, ini sih oke-oke aja mau dipakai mau enggak karena kalian punya Catura dan Seofon di sini untuk nge-fill cabarnya. Nah, kenapa gue bawa dua ini? Karena dia bisa nge-fill untuk nge-fill karakter-karakter yang uh, memerlukan CA damage. Ya, misalnya si Charlotta bisa di boost dengan menggunakan apa namanya skillnya dari Catura secara tidak langsung memberikan CA ke MC melakukan CA dan CA bercerotak isi. Sebenarnya sih nggak simpel-simpel banget lah. Eh, ini juga setup ini juga bisa dipakai untuk di challenge pemanah yang di level 150 kalau nggak salah. 150 ya 150 oke. Dengan challenge saya itu 6 tron kalau nggak salah. Ya 6 5 tron, sorry, ini 5 tron. 5 tron dengan include the buff 50 sampai 1 tron. Ini yang susah nih. Ini yang susah. Gue ngulang 3 kali kalau nggak salah untuk menemukan Pak Asus Senopati buff yang bagus. Karena untuk misalnya kalian lihat itu benar-benar deh karakter yang gue punya tuh bukan spesial debuffing. Jadi untuk Jarter 15 debuff itu dalam satu turn itu susah, cukup sulit itu aja. Tapi untuk clear 5 turn itu udah gampang banget lah ya untuk setupnya. Karena seperti hal yang sama tadi yang kita lihat saat Catura skill 2 itu si Fomana sudah boleh, sudah kelar trade-nya. Jadi masih bisa punya kesempatan satu turn lagi untuk menyerang dan bisa melakukan apa namanya recovery dari skillnya Charlotta. Mungkin kalau misalnya tadi nggak diganti sama Miserable masih bisa digunakan lagi atau mungkin tadi pakai si Mana Diver itu masih bisa digunakan lagi untuk skillnya Charlotta. Nah, untuk Invert 15 debuff ya. Untuk 15 gue sih nggak akan ngasih tutorialnya karena memang seharusnya nih nggak harus pakai tutorial. Yang penting setup partinya tuh pas. Dah gitu aja. Ah, untuk apa namanya reminder ya. Kalau tidak salah itu Fomana tuh nggak bisa kena ini loh. Apa namanya penambahan Jabar cuma bisa. Makanya untuk MC gue saranin pakai Blink, jangan Gravity Wave atau mungkin Miserable Miss oke. Atau kalau lebih riskan ya ini Soul sama Solis itu agak riskan karena kadang nggak kena ya. Nah, untuk skill debuff yang satu lagi adalah Bounty Hunter. Ini pakai aja, bawa aja ke MC. Yang penting MC melakukan skill ke dia mau kena satu mau kena tiga yang penting dapat aja buffnya dari cover mana. Kalau untuk susunan partinya, gue sih di awal itu susunan party yang 15 debuff karena jujur aja gue kesusahan tadi. Oh nggak salah itu di 15 itu pakai si Anjira, monyet zodiak. Lalu jangan lupa kita pakai si Edgirius untuk apa namanya partinya
bisa diganti ke si tadi. Nah nih, send. Lalu kita pakai adiknya Vampi yang kemarin dapat dapat win ya, si Fake. Nah, di sini sih gua nggak akan ngasih video untuk menghadapi Fomana, tapi kita hitung aja langsung dari buff yang diberikan dalam satu turn ya. Di sini kan dalam satu turn kan, dalam satu turn. Nah, di MC sendiri kita ngasih itu, wow, tadi gue ganti ya. Ah, kita ngasih Blink dan kita ngasih Bounty. Nah, ini udah hitung dua nih. Ini udah hitung dua. Dua. Lalu Catura di skill duanya ini dikasih efek debuff juga. Ini si Blambos efek ini. Nih, efek debuff juga ke musuh. Tiga. Number. Tiga. Lalu si monyet Andira dia memberikan tiga debuff ke pemenang. Jadi ada 6. Satu, dua, tiga, dan ini permanen dan pasti kena. Jaminan pasti kena. Itu sudah tiga ya. Lalu kita pakai Yurius. Nah, ini debuff yang bakal dikenakan ke Koma. Tadi ada udah berapa? Tiga, tiga, enam ya. Nggak salah sih udah 6 debuff ya. Lalu 7, 8, 9, 10. Nah, untuk sisa 4 ini tuh jarang kena. Hoki iya, kalau mungkin bisa, tapi jarang banget kena. Makanya itu udah 10. Dan ini sebenarnya efek dari poison yang HP lower on affliction ini bisa didapatkan juga di skill 3-nya dia. Gimana? Nih, skill 4, sorry. Nah, skill 4. Agak berbeda dari ini, tapi itu bakal efeknya akan sama. Nah, itu udah 11, tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ambil lah 11 karena ini nanti bakal nyampur ke poison yang ini. Nih. Dan 4 ini tuh susah banget kena. Mungkin bakal bisa kena tapi uh, chance-nya kecil banget. Terutama di dua. Kalau misalnya kalian bisa mendaratkan dua skill ini ke mana di buff ini, berarti luck kalian tuh tinggi banget. Jadi ada 11 ya. Nah, 11, lalu kita aktifkan skillnya Nighthaunt, Tactical Relocation, untuk cari si Fate. Nah, Fate itu punya efek yang ini. 11 tadi, 12, 13. Nah, sudah 13. Lalu bagaimana bang? Masih 13. Sini harus 15. Kurang lebih 15. Kurang lebih, bahkan 15. Nah, kita ambil dari Belzebub. Nah, ini dia memberikan efek yang cukup good. Nah, hit event, the buff resist, dan ada semacam kayak perisai-perisai gitu yang di logonya tuh udah oke banget lah. Makanya nih seharusnya 15 cukup lah. Bang, kalau misalnya gua nggak punya Beelzebub, gimana? Nah, itulah gunanya Kilin. Saat Kilin nanti dipanggil, dia bakal ngaktifin lagi skill si MC, si Tatika Relegate. Nanti kalian bakal ngerelocate si Andira atau Ayurius, karena Ayurius nanti juga udah kepake semua jabarnya ke si Sen. Sen itu punya efek yang cukup banyak buffnya. Ini sih. Oh ya ini. Tadi belum ada kan yang untuk double attack rate of lower dan triple attack lower. Nah, itu di situ tuh. Attack rate lower juga belum ada tadi. Saya belum ada. Emang belum ada. Makanya pas harusnya 15. Nah, clear deh untuk ininya
apa namanya challenge-nya di level 150. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali ke nanti ke channel level 175 kalau udah nemu ya apa namanya strategi untuk clear dengan aku makna yang apa adanya. Terima kasih sudah menonton. See you.